Biografi Ibnu Bajjah. Nama asli Ibnu Bajjah adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Yahya As-Saik. Di dunia barat, ia dikenal dengan sebutan Apempej. Dia berasal dari keluarga At-Tujib, karena itu ia dikenal dengan sebutan At-Tujibi yang bekerja sebagai pedagang emas. Ibnu Bajjah lahir pada abad 11 Masehi atau abad 5 Hijriah. Di kota Saragossa, dia dapat menyelesaikan jenjang akademisnya sampai dia besar. Maka ketika dia pergi ke Granada, dia telah menjadi seorang sarjana bahasa dan sastra Arab, serta dia juga dapat menguasai 12 macam ilmu pengetahuan. Selain sebagai filsuf, Ibnu Bajjah dikenal sebagai penyair, komponis. Bahkan sewaktu Saragossa berada di bawah kekuasaan Abu Bakar Ibnu Ibrahim As-Sahrawi dari Daulah Al-Murabitun, Ibnu Bajjah dipercayakan sebagai wazir. Tetapi pada tahun 512 Hijriah, Saragossa jatuh ke tangan Raja Alfonso I dari Aragon, dan Ibnu Bajjah terpaksa pindah ke Sevilla. Di kota ini ia bekerja sebagai dokter. Kemudian ia pindah ke Granada, dan dari sana ia pindah ke Afrika Utara, pusat dinasti Murabitun. Malang bagi Ibnu Bajjah, setibanya di kota Satibah, ia ditangkap oleh Amir Abu Ishaq Ibrahim Ibnu Yusuf Ibnu Tasifin yang menuduhnya sebagai murtad dan pembawa bid'ah karena pemikiran-pemikiran filsafatnya yang asing bagi masyarakat Islam di Maghribi, yang merupakan pemahamannya sangat kental dengan paham Sunni Ortodok. Atas jasa Ibnu Rusyid yang pernah menjadi muridnya, Ibnu Bajjah dapat dilepaskan. Kondisi masyarakat Berber yang belum bisa berpikir filosofis tersebut menyebabkan ia melanjutkan pengembaraannya ke Fez di Maroko. Di sini ia masih dapat melanjutkan karirnya sebagai ilmuwan di bawah perlindungan penguasa Murabitun yang ada di sana. Bahkan hubungannya dengan pihak para penguasa istana berjalan dengan baik, sehingga ia diangkat menjadi menteri Abu Bakar Yahya Ibnu Yusuf Ibnu Tasifin untuk waktu yang lama. Akhirnya ia meninggal pada tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi di Fez, dan kemudian ia dimakamkan di samping makam Al-Farabi. Menurut suatu riwayat, ia meninggal karena diracun oleh seorang dokter yang bernama Abu Al-A'la Ibnu Zuhri yang iri hati padanya atas kecerdasan, ilmu, dan ketenaran yang dimilikinya. Pemikiran Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah seorang filosof yang ahli menyandarkan ilmunya pada teori dan praktek ilmu-ilmu matematika, astronomi, musik, mahir ilmu pengobatan, dan studi-studi spekulatif seperti logika, filsafat alam, dan metafisika. Ibnu Bajjah menyandarkan filsafat dan logikanya pada karya-karya Al-Farabi, yakni mendasarkan pada realitas adalah wajar. Yang pertama adalah metafisika atau ketuhanan. Menurut Ibnu Bajjah, segala yang ada atau al-maujudat terbagi menjadi dua, yang bergerak dan yang tidak bergerak. Yang bergerak adalah jisim atau materi yang sifatnya finit atau terbatas. Gerakan alam ini jisim yang terbatas yang digerakkan oleh akal, bukan berasal dari substansi alam sendiri. Sedangkan yang tidak bergerak adalah akal. Dia menggerakkan alam dan ia sendiri tidak bergerak. Akal inilah yang disebut dengan Allah, atau biasa disebut akal, akil, dan makul, sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina sebelumnya. Yang kedua adalah jiwa.
Menurut pendapat Ibnu Bajjah, setiap manusia mempunyai jiwa. Jiwa ini tidak mengalami perubahan sebagaimana jasmani. Jiwa adalah penggerak bagi manusia. Jiwa digerakkan dengan dua jenis alat, yaitu alat-alat jasmaniyah dan alat-alat rohaniyah. Alat-alat jasmaniyah antaranya ada berupa buatan dan ada pula yang berupa alamiah seperti kaki dan tangan. Alat-alat alamiah ini terlebih dahulu daripada alat-alat buatan yang disebut juga oleh Ibnu Bajjah dengan pendorong naluri atau roh insting. Ia terdapat pada setiap makhluk yang berdarah. Jiwa menurut Ibnu Bajjah adalah jauhar rohani, akan kekal setelah mati. Di akhirat, jiwalah yang akan menerima balasan, baik balasan kesenangan yaitu surga maupun balasan siksaan yaitu neraka. Yang ketiga yaitu akal dan ma'rifah. Ibnu Bajjah menempatkan akal dalam posisi yang sangat penting. Dengan perantaraan akal, manusia dapat mengetahui sesuatu, termasuk dalam mencapai kebahagiaan dan masalah ilahiyat. Akal menurut Ibnu Bajjah terdiri dari dua jenis, yaitu akal teoritis dan akal praktis. Akal teoritis diperoleh hanya berdasarkan pemahaman terhadap sesuatu yang konkret atau abstrak, sedangkan akal praktis diperoleh melalui penyelidikan sehingga menemukan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu akhlak. Ibnu Bajjah membagi perbuatan manusia ke dalam dua bagian. Bagian pertama ialah perbuatan yang timbul dari motif naluri dan hal lain yang berhubungan dengannya, baik dekat maupun jauh. Bagian kedua yaitu perbuatan yang timbul dari pemikiran yang lurus dan kemauan yang tinggi. Dan bagian ini biasa disebutnya dengan perbuatan-perbuatan manusia. Baik, pemikiran yang terakhir yaitu manusia penyendiri. Filsafat Ibnu Bajjah yang paling populer ialah manusia penyendiri atau al-insan al-munfarid. Dalam menjelaskan manusia penyendiri ini, Ibnu Bajjah terlebih dahulu memaparkan pengertian tadbir al-mutawahhid. Lafal tadbir adalah bahasa Arab, mengandung pengertian yang banyak. Namun, pengertian yang diinginkan oleh beliau ialah mengatur perbuatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan kata lain, aturan yang sempurna. Dengan demikian, jika tadbir dimaksudkan pengaturan yang baik untuk mencapai tujuan tertentu, maka tadbir tentu hanya khusus bagi manusia, sebab pengertian itu hanya dapat dilakukan dengan perantaraan akal, yang mana akal hanya terdapat pada manusia, dan juga perbuatan manusia berdasarkan ikhtiar. Hal inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Untuk selanjutnya yaitu karya-karya dari Ibnu Bajjah. Karya-karya dari Ibnu Bajjah yang pertama ada Tarbiyah, yang kedua Kitab An-Nabat, yang ketiga Al-Andalus, dan yang terakhir Risalah Ittisal Al-Aql bi Al-Ihsan. Untuk materi yang terakhir yaitu pengaruh filsafat Ibnu Bajjah tentang ilmu dan sains. Filsafat Ibnu Bajjah tentang ilmu dan sains. Di sini Al-Farabi dan Ibnu Bajjah meletakkan ilmu untuk mengatasi segala hal. Ibnu Bajjah juga sangat menguasai logika. Menurutnya, sesuatu yang dianggap ada sama benar-benar ada atau tidak bergantung pada yang diyakini ada, atau hanyalah suatu kemungkinan. Ia juga belajar tentang ilmu-ilmu lain supaya ia dapat membantunya dalam memahami hal-hal yang berkaitan dengan metafisika seperti ilmu, sains, dan fisika. Di sini terdapat kontribusi Ibnu Bajjah dalam bidang sains. Yang pertama dalam bidang astronomi. Ia mencetuskan sebuah model planet, mengkritisi pendapat Aristoteles tentang meteorologi, dan melakukan pengamatan terhadap hubungan dua planet
yakni Jupiter dan Mars pada tahun 500 Hijriah atau 1106 Masehi. Yang kedua dalam bidang fisika. Ia mengungkapkan tentang hukum gerakan. Menurutnya, kecepatan sama dengan gaya gerak sampai resistensi materi. Yang ketiga dalam bidang psikologi. Pemikirannya tentang studi psikologi didasarkan pada ilmu fisika. Ia menulis bahwa inteligensia aktif adalah kemampuan yang paling penting dalam manusia. Ia juga menulis banyak hal tentang sensasi dan imajinasi, serta kemudian dia juga mengupas tentang jiwa.